Mengapa kamu bisa berada di tempat seperti ini? Seseorang membuangmu begitu saja di antara sampah. Seorang gadis kecil miskin yang setiap hari mengais rezeki di tumpukan limbah menemukan seorang pria kaya raya yang tergeletak tak berdaya seolah dirinya hanyalah bagian dari sampah. Pertemuan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Sebelum kita mulai, tuliskan dari mana kamu menonton. Semoga kamu menikmati kisah dari Rahasia Keluarga. Jangan lupa berlangganan. Matahari sore menyinari berat tumpukan sampah di TPA Bantar Gebang. Sementara gadis kecil bernama Naila Safira berjalan hati-hati dengan kaki telanjang yang sudah kapalan menyusuri pecahan kaca dan besi berkarat mencari sesuatu yang bisa dijual. Udara dipenuhi bau busuk tajam campuran pembusukan dan asap yang bagi anak berusia 8 tahun itu sudah terasa biasa. Seperti bernapas, pikirannya bukan tentang bermain melainkan bagaimana mendapatkan cukup rupiah untuk membeli obat bagi neneknya Rukayah Lestari yang tadi malam bernapas dengan sesak. Setiap langkahnya penuh harapan sekaligus ketakutan karena ia tahu malah membawa bahaya yang tidak seharusnya dihadapi anak sekecil dirinya. Tiba-tiba kakinya tersandung sesuatu yang bukan logam ataupun plastik melainkan sesuatu yang aneh, padat namun lembut. Ketika ia menunduk, jantungnya berdegup kencang karena yang tergeletak di sana bukan benda melainkan seorang pria dengan setelan jas mahal yang walaupun kotor tetap menunjukkan wibawa yang tidak pada tempatnya. Pria itu terbaring tak bergerak, wajahnya penuh debu dan luka di pelipisnya membuatnya terlihat seperti sosok yang jatuh dari dunia yang berbeda. Naila Safira terdiam sejenak, terjebak antara naluri untuk melarikan diri dan rasa iba yang diajarkan oleh Rukayah Lestari sejak kecil. Perlahan ia berjongkok menahan napas, lalu dengan tangan gemetar menyentuh leher pria itu memastikan apakah ia masih hidup. Pria itu mengerang pelan, suara sakit yang dalam memecah keheningan. TPA Bantar Gebang memastikan bahwa nyawa belum meninggalkannya. Mata Naila Safira menangkap kilatan emas di pergelangan tangan pria itu, sebuah jam tangan mahal yang berkilau mencolok di tengah penderitaan. Ia tahu jika pemulung lain atau kelompok berbahaya di sekitar sini menemukan pria ini, mereka tidak hanya akan mengambil barang berharganya tetapi juga bisa mengakhiri hidupnya tanpa ragu. Pak, bangun, tolong, Bapak tidak boleh tetap di sini, bisiknya sambil mengguncang bahu pria itu perlahan, namun pria itu tetap tak sadar. Gadis kecil itu melihat sekeliling dengan gelisah memastikan tidak ada yang memperhatikan. Sementara langit semakin gelap, dengan susah payah ia mencoba mengangkat tubuh pria itu tetapi beratnya seperti batu besar yang tidak bisa digerakkan. Akhirnya ia mengambil botol air setengah penuh dari tasnya, satu-satunya harta berharga yang ia simpan untuk panas terik, lalu menuangkannya perlahan ke bibir pria itu yang pecah-pecah. Reaksi terjadi hampir seketika, kelopak mata pria itu bergetar lalu terbuka. Perlahan menampakkan mata yang jernih namun penuh kebingungan. Aku di mana? Tanyanya dengan suara parau. Mencoba bangun namun rasa sakit membuatnya jatuh kembali ke tumpukan sampah. Naila Safira berlutut di sampingnya memberikan lebih banyak air dan berbicara dengan lembut, sangat kontras dengan kerasnya dunia di sekitar mereka. Pak sekarang berada di TPA Bantar Gebang dan Bapak harus segera bangun kalau ingin tetap hidup, kata Naila Safira dengan nada serius yang tidak sesuai dengan usianya. Pria itu berkedip berusaha memahami kata-kata itu tetapi pikirannya terasa kosong seperti papan tanpa tulisan. Ia menyentuh kepalanya dengan tangan gemetar, merasakan darah yang sudah mengering lalu menatap gadis kecil itu dengan campuran takut dan rasa syukur. Aku tidak ingat apapun, aku tidak tahu siapa aku atau bagaimana aku bisa sampai di tempat ini. Suaranya mulai dipenuhi kepanikan. Naila Safira menarik napas panjang, sadar bahwa pekerjaannya hari ini telah berakhir dan kini ia menghadapi sesuatu yang jauh lebih sulit. Tidak penting siapa Bapak sekarang, yang penting Bapak tidak bisa tinggal di sini, tempat ini berbahaya, katanya sambil menarik lengan pria itu sekuat tenaga agar bisa duduk. Pria itu didorong oleh naluri bertahan hidup dan tekad dalam mata Naila Safira berusaha berdiri, tubuhnya goyah hampir jatuh. Lalu Naila Safira menopangnya dari samping seperti tongkat hidup dan mereka mulai berjalan perlahan melewati lorong-lorong sampah. Setiap langkah terasa berat seperti melawan rasa sakit dan tubuh yang lelah. Sementara bayangan senja semakin panjang mengancam menelan mereka. Gadis kecil itu memandu pria itu melalui jalur sempit yang hanya ia ketahui menghindari jalan utama yang berbahaya. Sepanjang perjalanan hanya terdengar napas terengah-engah pria itu dan suara sampah yang terinjak. Siapa namamu, Nak? Tanya pria itu pelan, mencoba berpegang pada sesuatu di tengah ingatan yang hilang. Nama saya Naila Safira, jawabnya tanpa menoleh, tetap waspada terhadap sekitar. Terima kasih Naila Safira, gumam pria itu dengan suara lemah, merasakan hidupnya kini bergantung sepenuhnya pada gadis kecil itu. Naila Safira tidak menjawab, ia hanya fokus membawa pria itu ke satu-satunya tempat yang ia tahu, meski dalam hati ia takut akan reaksi neneknya Rukayah Lestari. Ketika mereka sampai di batas TPA Bantar Gebang, lampu-lampu kota Jakarta Pusat mulai menyala di kejauhan seperti bintang yang tak terjangkau bagi mereka yang hidup di pinggiran. Pria itu berhenti sejenak menatap pakaiannya yang robek dan jam tangan mahal di pergelangan tangannya seolah itu milik orang lain. Menurutmu apakah aku orang jahat? Tanyanya dengan suara penuh keraguan, takut masa lalunya adalah sesuatu yang gelap. Naila Safira menatap matanya yang kebingungan lalu menggeleng dengan keyakinan polos. Orang jahat tidak punya rasa takut di mata mereka. Bapak takut berarti Bapak orang baik yang sedang kesulitan.
Mereka melanjutkan perjalanan menuju jalan tanah di kampung Ciketing. Rumah-rumah sederhana dari papan dan seng mulai terlihat anjing-anjing menggonggong saat mereka lewat dan tirai-tirai bergerak pelan tanda rasa ingin tahu para tetangga Naila Safira. Mempercepat langkah meski tubuhnya hampir tidak kuat menahan beban pria itu, namun ia tidak membiarkannya jatuh. Ia tahu Rukayah Lestari pasti akan marah karena membawa orang asing apalagi yang berpotensi membawa masalah, tetapi ia tidak punya pilihan. Kebaikan mungkin adalah kemewahan bagi mereka, namun kemanusiaan adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tinggalkan. Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kecil di ujung jalan buntu dengan cahaya hangat yang menyelinap keluar dari celah pintu kayu. Naila Safira mendorong pintu kayu itu perlahan lalu berkata dengan suara lembut agar tidak mengejutkan neneknya, "Nek, ini saya membawa seseorang yang butuh bantuan." Sambil membantu pria itu melangkah masuk ke dalam rumah kecil itu, Rukayah Lestari yang sedang duduk di kursi tua menjahit pakaian mengangkat kepalanya, matanya langsung melebar karena terkejut dan khawatir. "Apa yang kamu lakukan, Nak?" serunya sambil berdiri perlahan dengan tubuh yang lemah namun tetap mendekat dengan langkah tegas. Pria itu yang sudah kelelahan menjatuhkan tubuhnya ke sofa tua yang hampir memenuhi ruang tamu kecil itu. Rukayah Lestari menatapnya dengan penuh curiga, memperhatikan jas mahalnya yang robek dan jam tangan emas di pergelangan tangannya. "Siapa pria ini dan kenapa kamu membawanya ke rumah kita, Naila Safira?" tanyanya tegas meski tangannya sudah mengambil kain bersih. Naila Safira menjawab dengan suara memohon, "Saya menemukannya di tempat sampah, Nek. Dia terluka dan tidak ingat apa-apa. Kita tidak bisa membiarkannya mati di sana." Rukayah Lestari menarik napas panjang terjebak antara rasa waspada dan hati yang penuh belas kasih. "Kita bahkan tidak punya cukup makanan untuk diri kita sendiri. Sekarang kamu membawa satu orang lagi untuk diberi makan," gumamnya namun tetap menyalakan kompor kecil, memanaskan air lalu mulai membersihkan luka di kepala pria itu dengan gerakan lembut dan terampil. Pria itu meringis kesakitan tetapi tetap dia menatap mereka berdua dengan rasa terima kasih yang dalam. "Bu, saya janji kalau saya ingat siapa saya akan membalas semua ini," ucap pria itu dengan suara lemah. Rukayah Lestari tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. "Janji orang kaya tidak ada artinya di sini, Pak, dan Bapak terlihat seperti orang yang sangat kaya atau orang yang membawa banyak masalah," katanya tanpa berhenti merawat lukanya. Naila Safira duduk di dekat kaki pria itu menatapnya penuh rasa ingin tahu, membayangkan kehidupan seperti apa yang pernah ia jalani sebelum berakhir di tempat seperti ini. Malam pun turun sepenuhnya di kampung Ciketing. Rumah kecil itu tenggelam dalam keheningan, hanya terdengar suara angin yang menghantam atap seng. Pria itu melihat kedua tangannya yang halus tanpa luka sangat berbeda dengan tangan Rukayah Lestari dan Naila Safira. Ia merasa seperti orang asing dalam tubuhnya sendiri, seperti bayangan yang terdampar di dunia yang keras. "Bapak lapar?" tanya Naila Safira tiba-tiba memecah kesunyian. Pria itu mengangguk pelan, merasakan perutnya kosong dengan rasa lapar yang asing baginya. Rukayah Lestari kemudian menyajikan 3 piring nasi putih dan tempe orek sederhana dan tanpa ragu memberikan bagian terbaik kepada tamu. Mereka makan dalam diam, bukan karena canggung tetapi karena kesadaran bersama akan kekurangan. Pria itu menikmati setiap suapan, seolah itu adalah makanan terbaik yang pernah ia rasakan. Setelah makan malam, Rukayah Lestari memberi isyarat bahwa pria itu bisa tidur di sofa sambil memberikan selimut lama yang bersih berbau sabun. "Besok kita pikirkan apa yang harus dilakukan dengan Bapak, tapi malam ini Bapak aman di sini," katanya lalu mematikan lampu utama. Naila Safira mengucapkan selamat malam dengan senyum kecil sebelum menghilang di balik tirai tipis yang memisahkan tempat tidurnya. Pria itu pun terbaring sendirian dalam gelap mendengarkan suara malam di rumah kecil itu dan lingkungan sekitarnya. Pria itu mencoba memaksa pikirannya mengingat nama, wajah, atau alamat, tetapi yang ia temukan hanyalah kehampaan gelap yang menakutkan. Ia menyentuh jam tangannya mencari petunjuk apapun dan tanpa sengaja jarinya menekan tombol kecil di samping. Sebuah suara digital lembut terdengar dari perangkat itu. "Untuk Arga Pradana dengan seluruh cintaku, Larasati Mahendra." Nama Arga Pradana bergema di kepalanya menghadirkan rasa familiar yang samar sementara nama Larasati Mahendra
Menimbulkan sensasi aneh di dadanya, ia menatap kosong mencoba memahami apakah benar itu dirinya dan jika seseorang mencintainya mengapa ia berakhir tergeletak di tumpukan sampah. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalanya membuatnya tidak bisa tidur meski tubuhnya sangat lelah. Ia melirik ke arah tempat tidur sederhana di mana Naila Safira dan Rukayah Lestari beristirahat merasakan ikatan aneh dengan dua orang yang sama sekali tidak ia kenal namun telah menyelamatkan hidupnya tanpa meminta imbalan apapun. Dalam hati ia berjanji siapapun dirinya yang sebenarnya ia tidak akan menyakiti mereka dan akan membalas kebaikan mereka dengan segala cara. Dengan pikiran itu pria yang kini percaya dirinya bernama Arga Pradana akhirnya tertidur sementara di luar bulan menerangi TPA Bantar Gebang tempat yang menjadi kuburannya sekaligus awal kehidupan. Barunya cahaya pagi kemudian menyelinap melalui celah-celah dinding kayu membangunkannya dengan rasa bingung yang kuat. Butuh beberapa detik baginya untuk mengingat di mana ia berada dan mengapa seluruh tubuhnya terasa sakit seperti dihantam kendaraan besar. Ia duduk perlahan di sofa melihat Rukayah Lestari sudah bangun lebih dulu sibuk di dapur kecil menyiapkan kopi tubruk dengan aroma tanah dan kayu manis. Tak lama kemudian Naila Safira muncul dengan rambut berantakan namun penuh energi, yang seolah menantang kemiskinan di sekitarnya. "Selamat pagi Arga Pradana," ucap gadis itu dengan natural mencoba nama yang ia dengar malam sebelumnya. Rukayah Lestari berbalik sambil membawa cangkir kopi hangat, wajahnya sulit ditebak. "Jadi nama Bapak Arga Pradana?" tanyanya sambil menyodorkan kopi dengan gerakan cepat namun ramah. "Saya rasa begitu." Bujam tangan ini menyebut nama itu. Jawabnya merasa aneh karena harus percaya pada benda untuk mengetahui jati dirinya. Wanita tua itu mengangguk lalu duduk di depannya menyilangkan tangan. "Dengar Arga Pradana, kita tidak bisa menahan Bapak di sini terlalu lama." Orang-orang mulai bicara dan saya tidak mau cucu saya kena masalah. Pria itu mengangguk memahami sepenuhnya dan merasa bersalah menjadi beban. "Saya mengerti ibu saya akan mencoba pergi hari ini, saya hanya perlu tahu arah ke Jakarta Pusat," katanya sambil mencoba berdiri namun baru saja ia berdiri rasa pusing hebat membuatnya langsung terduduk kembali. Dunia berputar di sekelilingnya. Rukayah Lestari mendecakkan lidah lalu mendekat menempelkan tangannya ke dahinya. "Bapak tidak bisa pergi dalam kondisi seperti ini, Bapak masih lemah dan luka itu bisa memburuk kalau Bapak keluar sekarang." Naila Safira menatap neneknya dengan mata memohon lalu berkata pelan, "Mungkin dia bisa membantu kita di rumah atau di kebun sayur Nek, jadi dia bisa makan dari hasil kerjanya." Usulnya cerdik. Arga Pradana menatap kedua tangannya yang halus lalu memandang mereka berdua merasakan tekad tumbuh di dalam dirinya. "Saya akan melakukan apa saja, saya tidak mau menjadi beban, saya akan belajar melakukan apapun yang kalian butuhkan. Janji itu saya pegang," kata Arga Pradana dengan tegas. Rukayah Lestari menatapnya lama seolah menilai kejujuran di mata pria itu sebelum akhirnya menghela napas pasrah. "Baiklah Bapak boleh tinggal beberapa hari lagi tapi Bapak harus bekerja," katanya sambil menunjuk halaman belakang kecil. Hari itu Arga Pradana menyadari bahwa hidup dalam kemiskinan adalah pekerjaan tanpa henti, perjuangan melawan kekurangan. Setiap waktu ia belajar menimba air dari sumur, sebuah pekerjaan yang membuat lengannya gemetar dan telapak tangannya perih. Hanya dalam beberapa menit Naila Safira tertawa kecil melihat kecanggungannya. Lalu dengan sabar mengajarinya cara yang benar agar tidak melukai punggungnya meski tubuhnya terasa sakit. Arga Pradana merasakan kepuasan aneh saat melihat ember penuh air, sesuatu yang nyata, sesuatu yang ia capai sendiri. Sore harinya saat Rukayah Lestari beristirahat, Naila Safira mengajak Arga Pradana ke kebun sayur kecil di belakang rumah. Ia mengajarinya membedakan gulma dari tanaman sambil berbicara tentang jahe, tomat, dan tanaman lain seolah mereka makhluk hidup yang punya sifat sendiri. "Ini jahe bagus untuk perut dan ini tomat tapi masih hijau," jelasnya penuh semangat Arga Pradana mendengarkan dengan kagum, menyadari bahwa gadis kecil itu memiliki kebijaksanaan yang tidak ia temukan di dunia yang ia lupakan. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ia pernah punya keluarga, apakah ia pernah mengalami momen sederhana seperti ini. Namun ingatannya tetap tertutup rapat seperti tembok yang tidak bisa ditembus. Malam kembali turun dan mereka duduk bersama di meja dapur sederhana. "Apa Bapak benar-benar tidak ingat apapun tentang keluarga Bapak?" tanya Rukayah Lestari.
Sambil memperhatikannya makan dengan lahap, saya hanya merasakan ketakutan seolah saya lari dari sesuatu yang gelap, jawab Arga Pradana sambil menunduk, kadang lebih baik tidak mengingat masa lalu bisa jadi beban yang terlalu berat, kata Rukaya Lestari dengan nada pelan. Naila Safira menyela. Tapi pasti ada seseorang yang mencari Bapak, seseorang yang mencintai Bapak seperti Larasati Mahendra. Nama itu membuat tubuh Arga Pradana merinding perasaan rindu dan penolakan. Bercampur tanpa bisa ia pahami, siapa dia? Tanyanya sambil memutar jam tangan di pergelangan tangannya. Sempat terpikir untuk menjualnya, namun Naila Safira segera menahan. Jangan dijual, itu satu-satunya petunjuk tentang diri Bapak, nanti Bapak bisa menyesal, kata gadis itu dengan tegas. Arga Pradana menatapnya kagum pada kejernihan pikirannya. Mungkin dia alasan saya ada di sini, gumamnya, dan suasana menjadi sunyi. Keesokan harinya seorang tetangga lewat dan menatap Arga Pradana dengan curiga, lalu berbisik sesuatu kepada Rukaya Lestari. Sebelum pergi wajah wanita tua itu menjadi pucat. Katanya ada orang mencari seseorang yang hilang di kampung Sumur Batu. Ucapnya perlahan. Jantung Arga Pradana terasa berhenti. Ketakutan yang selama ini ia rasakan berubah menjadi ancaman nyata. Haruskah saya menyerahkan diri? Mungkin itu keluarga saya, katanya meski dalam hatinya ada dorongan kuat untuk menghindar. Kalau itu keluarga Bapak, mereka pasti ke polisi, bukan bertanya di gang. Gang? Jawab Rukaya Lestari dengan tegas. Akhirnya mereka memutuskan bahwa Arga Pradana tidak boleh keluar rumah di siang hari. Ia harus bersembunyi di dalam rumah atau halaman belakang. Keterbatasan itu membuatnya lebih banyak mengamati hubungan antara Rukaya Lestari dan Naila Safira. Ia melihat cinta tulus di antara mereka, bagaimana Naila Safira merawat neneknya, memastikan obat diminum tepat waktu, dan bagaimana Rukaya Lestari selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk cucunya. Itu adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kesetiaan yang dirasakan Arga Pradana adalah sesuatu yang ia curigai tidak pernah ia miliki dalam kehidupan sebelumnya. Kalian sebenarnya orang kaya tanpa kalian sadari, katanya suatu sore membuat Naila Safira tertawa. Orang kaya punya kolam renang dan mobil, kami hanya punya atap bocor, jawab gadis itu sambil tertawa kecil. Namun Arga Pradana menggeleng dengan serius. Kalian punya sesuatu yang tidak bisa dibeli, kalian punya satu sama lain dengan tulus. Rukaya Lestari menatapnya dari kursi tua, dan untuk pertama kalinya Arga Pradana melihat senyum hangat yang benar-benar tulus di wajah wanita itu. Bapak cepat belajar Arga Pradana untuk seseorang yang kehilangan segalanya, kata Rukaya Lestari dengan nada setuju. Malam itu Arga Pradana tidur lebih nyenyak, merasa tidak lagi sepenuhnya asing. Namun dalam mimpinya muncul potongan-potongan kenangan yang kabur. Gedung kantor kaca, suara teriakan rasa pahit dari minuman. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat. Nama Dimas Wicaksono hampir terucap dari bibirnya dan perasaan dikhianati membakar dadanya. Ia bangkit minum air lalu berdiri di dekat jendela memandang jalan gelap di kampung Ciketing. Ia tahu waktunya terbatas, masa lalunya sedang mencarinya dan akan datang seperti badai. Namun untuk pertama kalinya ia merasa memiliki sesuatu yang layak untuk dilindungi. Saat fajar hari ketiga Arga Pradana menawarkan diri memperbaiki atap seng yang bocor. Ingin berguna meski berisiko terlihat. Saat ia memaku perlahan ia mendengar suara pria-pria di jalan. Nada mereka terdengar rapi namun mengancam. Mereka bertanya tentang seorang pria dengan jam tangan emas. Tubuh Arga Pradana menegang. Ia merunduk di atas atap menahan napas berharap mereka tidak masuk rumah. Naila Safira keluar ke halaman dan dengan kecerdikan luar biasa mulai menyanyikan lagu anak-anak menutupi suara palu dari atas. Ketika pria-pria itu pergi Arga Pradana turun dengan tubuh gemetar, bukan karena takut pada dirinya sendiri tetapi takut akan apa yang bisa terjadi pada mereka. Jika ia ditemukan, saya harus pergi, saya tidak bisa membuat kalian dalam bahaya, katanya kepada Rukaya Lestari begitu masuk ke dapur. Sudah terlambat nak, kalau Bapak keluar sekarang mereka akan menangkap Bapak di jalan. Kita harus tetap diam dan menunggu sampai bahaya lewat. Orang seperti kita tidak terlihat oleh orang seperti mereka, jawab Rukaya Lestari dengan tenang. Keberanian wanita tua itu membuat Arga Pradana kagum, keberanian yang lahir dari kehidupan yang keras. Sore itu suasana rumah berubah, mereka bukan lagi orang asing yang saling membantu, mereka menjadi satu tim dalam rahasia berbahaya. Arga Pradana mulai menceritakan potongan ingatannya tentang kantor percakapan dan rasa pahit. Apakah Bapak yakin ada seseorang yang sengaja menyakiti Bapak? Tanya Naila Safira dengan mata lebar. Saya hampir yakin dan saya pikir orang itu seseorang yang saya percayai,
Jawab Arga Pradana dengan suara berat. Pengakuan itu semakin mengikat mereka bertiga dalam hubungan yang tak terlihat namun kuat. Hari demi hari berubah menjadi minggu. Rutinitas baru terbentuk di rumah sederhana itu. Arga Pradana yang kini dikenal tetangga sebagai sepupu jauh berkat cerita yang dibuat oleh Rukayah Lestari mulai berubah. Kulitnya yang dulu pucat kini terbakar matahari dan tangannya yang halus mulai dipenuhi kapalan. Ia bekerja di kebun dengan kesungguhan seolah menanam kembali hidupnya sendiri sementara Naila Safira selalu berada di sampingnya menjadi bayangan sekaligus gurunya mengajarinya cara berdagang di pasar Senen dan menemukan nilai dari barang-barang yang dianggap tidak berguna. Lihat Arga Pradana, tembaga ini lebih berharga kalau kita kupas plastiknya, katanya dengan mata berbinar. Suatu sore di halaman kecil rumah itu, Arga Pradana duduk di lantai bersama Naila Safira dikelilingi kabel bekas sambil dengan sabar mengikuti setiap petunjuk gadis kecil itu. Lihat Arga Pradana, tembaga ini lebih berharga kalau kita kupas plastiknya. Jelas Naila Safira dengan penuh keyakinan membuat Arga Pradana tersenyum kagum pada kecerdasan praktisnya. Ia menyadari bahwa pekerjaan dengan tangan memiliki efek menenangkan bagi pikirannya yang kacau, meredakan kecemasan yang sering menyerangnya di malam hari. Hubungannya dengan Rukayah Lestari juga semakin dekat. Tidak ada lagi kecurigaan, hanya rasa hormat yang tenang di antara mereka. Wanita tua itu membuatkan ramuan tradisional untuk meredakan nyeri ototnya sementara ia memperbaiki setiap bagian rumah yang rusak. Namun bayangan ancaman dari pria-pria berjas masih menggantung seperti awan gelap yang tidak mau hilang dari hidup mereka. Arga Pradana selalu menghindari jalan utama dan mengenakan topi tua yang diberikan oleh Naila Safira untuk menyembunyikan wajahnya. Terkadang ia tergoda untuk mencari kembali masa lalunya tetapi rasa takut kehilangan ketenangan yang baru ia temukan menahannya. Apakah Bapak merindukan kehidupan Bapak yang dulu? Tanya Naila Safira suatu hari saat mereka menyiram tanaman tomat yang mulai memerah. Saya tidak bisa merindukan sesuatu yang tidak saya ingat tetapi saya merindukan perasaan mengetahui siapa saya sebenarnya, jawab Arga Pradana dengan nada dalam. Suatu sore ketika membantu Rukayah Lestari mengupas jagung, wanita tua itu tiba-tiba merasa pusing membuatnya khawatir. Apakah ibu sudah minum obat? Tanya Arga Pradana sambil memegang lengannya dengan cemas. Obat itu mahal, lebih baik kita makan daripada menghabiskan uang untuk pil. Jawab Rukayah Lestari dengan jujur. Kata-kata itu membuat Arga Pradana merasa tertekan. Ia tahu jam tangan di tangannya sangat berharga tetapi ia tidak bisa menjualnya tanpa risiko ditemukan malam itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari cara membantu mereka tanpa membahayakan siapapun. Meskipun ia belum tahu caranya, hubungan antara dirinya dan Naila Safira semakin kuat. Setiap hari gadis kecil itu menceritakan tentang orang tuanya yang meninggalkannya dan ia membalas dengan cerita-cerita imajinatif. Sebelum tidur ia tanpa sadar menjadi sosok ayah yang tidak pernah dimiliki Naila Safira dan gadis itu menjadi seperti anak yang terasa hilang dalam ingatannya. Kalau saya mendapatkan kembali uang saya akan membelikan kamu semua buku di dunia, janjinya suatu malam. Namun Naila Safira tersenyum dan menjawab, saya lebih suka Bapak tetap di sini dan bercerita untuk saya. Jawaban itu membuatnya terdiam karena kehangatan yang sederhana itu jauh lebih berharga. Cinta yang tumbuh di rumah kecil itu menjadi perisai terhadap kerasnya dunia luar, tetapi dunia luar tidak pernah berhenti mencoba menghancurkan tempat perlindungan mereka. Suatu pagi Arga Pradana melihat salah satu pria berjas berbicara dengan pemilik warung di sudut jalan. Ia langsung mengenali sosok itu sebagai salah satu petugas keamanan dari perusahaan lamanya. Kenangan samar menghantam pikirannya seperti kilat. Ia segera berlari masuk dengan jantung berdebar memperingatkan Rukayah Lestari dan Naila Safira untuk bersembunyi. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam dalam gelap tanpa suara mendengarkan langkah kaki asing yang mendekat lalu menjauh. Rasa takut di mata Naila Safira membangkitkan kemarahan dingin dalam diri Arga Pradana. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka. Saya harus pergi, saya tidak bisa membuat kalian menjadi target, bisiknya saat keadaan mulai tenang. Kalau Bapak pergi sekarang mereka akan membunuh Bapak dan tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Kita saling menjaga seperti keluarga, jawab Rukayah Lestari dengan tegas. Kata keluarga itu menggema kuat di hati mereka bertiga. Arga Pradana akhirnya setuju untuk tetap tinggal, tetapi kali ini bukan untuk bersembunyi melainkan untuk mulai menyusun cara melindungi mereka dari bahaya yang semakin mendekat. Arga Pradana mulai menuliskan semua yang ia ingat di sebuah buku catatan tua. Potongan angka, nama dan kata sandi yang muncul sekilas di pikirannya. Suatu hari ia menulis PT Arunagraha Sentosa dan nama itu membuat kepalanya berdenyut tajam namun sekaligus membawa kepastian. Itu perusahaan saya, katanya kepada Naila Safira sambil menunjukkan catatan itu dengan tangan gemetar. Kalau begitu Bapak adalah bosnya?
jawab Naila Safira dengan mata berbinar, pantas saja Bapak sangat buruk di kebun. Keduanya tertawa-tawa yang ringan namun cukup untuk meredakan ketegangan yang lama terpendam, namun kondisi Rukayah Lestari semakin memburuk secara perlahan. Batuknya semakin sering di malam hari membuat Arga Pradana sering terjaga mengawasinya dengan cemas. Ia menyadari waktu semakin sempit bukan hanya karena orang-orang yang mencarinya tetapi juga karena kesehatan wanita yang telah menerimanya dengan tulus. Ia pun memutuskan akan mempertaruhkan segalanya demi membawa dokter sungguhan untuknya berapapun biayanya. Suatu hari saat mereka mengumpulkan kardus bekas, Naila Safira menemukan koran lama dan menunjukkannya dengan tergesa kepada Arga Pradana. Di halaman berita sosial terlihat foto seorang wanita elegan dan seorang pria tersenyum di bawah judul tentang pengusaha yang kehilangan mitra. Arga Pradana menatap foto itu dan tubuhnya langsung terasa mual. Itu mereka, katanya dengan suara dingin, istri saya Larasati Mahendra dan sahabat saya Dimas Wicaksono. Senyum mereka di foto terlihat seperti topeng penuh kepalsuan. Naila Safira menggenggam tangannya. Apakah mereka jahat? Tanyanya pelan. Mereka lebih dari jahat, mereka pengkhianat, jawab Arga Pradana dengan amarah yang kini berubah menjadi kejelasan. Ia akhirnya mengerti siapa musuhnya dan mengapa mereka mencarinya. Mereka tidak ingin ia kembali, mereka ingin memastikan ia hilang selamanya agar bisa menguasai semuanya. Arga Pradana menatap Naila Safira yang kecil dan rapuh lalu berjanji dalam hati bahwa ia akan mendapatkan kembali kekuatannya bukan demi uang tetapi demi melindungi gadis itu. Kita akan menyiapkan kejutan untuk mereka, katanya dengan tekad baru. Namun sebelum rencana apapun dimulai, tragedi datang tanpa peringatan. Rukayah Lestari tiba-tiba terjatuh di dapur memegangi dadanya lalu roboh ke lantai dengan suara keras. Arga Pradana dan Naila Safira berlari panik memanggilnya tetapi wanita tua itu tidak merespons kepanikan. Langsung menguasai segalanya, menghapus semua pikiran tentang masa lalu dan musuh saat itu. Hanya ada satu hal, hidup Rukayah Lestari yang berada di ujung bahaya. Arga Pradana segera mengangkatnya dalam pelukan tanpa peduli siapa yang melihat lalu berlari menuju jalan utama mencari bantuan. Naila Safira berlari di sampingnya sambil menangis menggenggam tangan neneknya yang mulai dingin. Sebuah taksi akhirnya berhenti melihat keadaan mereka dan pengemudi langsung membawa mereka ke RS Cipto Mangunkusumo. Selama perjalanan Arga Pradana terus berbisik, bertahanlah, jangan tinggalkan kami. Setibanya di IGD, ia berteriak meminta bantuan dengan otoritas yang bahkan ia sendiri lupa pernah miliki. Para dokter segera membawa Rukayah Lestari dengan tandu meninggalkan Arga Pradana dan Naila Safira di ruang tunggu yang dingin. Gadis itu memeluknya dengan tubuh gemetar sementara Arga Pradana memeluknya kembali merasakan hatinya hancur. Semuanya akan baik-baik saja, nak. Saya janji, katanya meski ia sendiri tidak yakin dapat menepatinya. Malam itu duduk di kursi plastik rumah sakit, Arga Pradana akhirnya mengerti bahwa kehidupan lamanya tidak lagi berarti jika ia tidak bisa menyelamatkan orang yang kini ia cintai. Ia menatap jam tangan emas di pergelangan tangannya, satu-satunya identitas yang tersisa, dan mengambil keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Arga Pradana bangkit perlahan agar tidak membangunkan Naila Safira lalu berjalan menuju pintu keluar dengan tekad mengubah emas itu menjadi kehidupan. Rumah sakit umum dipenuhi kekacauan manusia, bau antiseptik dan suara tangis, tempat di mana harapan dan keputusasaan terus bertarung satu sama lain. 1 jam kemudian Arga Pradana kembali ke ruang tunggu dengan pergelangan tangan kosong dan segepok uang tunai di sakunya. Merasakan kelegaan aneh karena telah melepaskan jam tangan itu. Ia telah menjual masa lalunya demi masa depan. Rukayah Lestari mendapatkan harga yang layak di Pegadaian berkat insting alaminya dalam bernegosiasi. Naila Safira terbangun dan langsung menyadari jam itu telah hilang. Bapak menjualnya? Tanyanya pelan, memahami segalanya tanpa penjelasan. Itu hanya benda nenekmu, jauh lebih berharga daripada semua emas di dunia, jawab Arga Pradana sambil mengusap rambutnya. Saat itu seorang dokter keluar dengan wajah serius membuat jantung Arga Pradana menegang. Ibu Rukayah Lestari sudah stabil tetapi jantungnya sangat lemah. Ia membutuhkan operasi dan obat yang tidak sepenuhnya ditanggung BPJS, kata dokter. Tanpa ragu Arga Pradana menyerahkan uang itu. Lakukan apapun yang perlu, ini pembayaran awal dan saya akan mencari sisanya. Dokter itu menatapnya heran melihat kontras antara penampilannya dan uang yang ia keluarkan. Baik, kami akan segera menyiapkan operasi tetapi ini berisiko tinggi pada usia beliau. Naila Safira menangis dan Arga Pradana memeluknya erat mencoba memberi kekuatan yang bahkan ia sendiri hampir tidak miliki. Jam-jam berikutnya terasa seperti siksaan panjang, hanya diisi suara detak jam dinding yang seolah mengejek kecemasan mereka. Arga Pradana duduk termenung sementara potongan ingatan mulai kembali lebih jelas. Ia melihat wajah
Keisha Anindita putrinya seorang remaja yang menatapnya dengan kekecewaan dalam ingatan terakhir yang ia miliki. Rasa sakit dari kenangan itu menusuk lebih dalam daripada luka apapun. Ia menyadari bahwa ia adalah ayah yang absen tenggelam dalam ambisi dan bisnis, mengabaikan hal-hal yang benar-benar penting. Kalau saya keluar dari ini saya akan memperbaiki semuanya, bisiknya pada dirinya sendiri sambil melihat Naila Safira tertidur di pangkuannya. Operasi berlangsung hingga fajar membuat semua orang gelisah. Ketika akhirnya dokter keluar dengan kabar baik, Arga Pradana merasa seperti beban besar terangkat. Operasinya berhasil, beliau wanita yang sangat kuat, kata dokter dengan senyum lelah. Naila Safira melompat kegirangan memeluk Arga Pradana dan pada saat itu sesuatu di pikirannya terbuka. Aroma antiseptik di udara memicu gelombang ingatan. Ia melihat kembali pertemuan itu, cangkir yang diberikan oleh Dimas Wicaksono dengan senyum palsu, lalu suara Larasati Mahendra berkata dengan dingin bahwa semua ini demi kebaikannya. Kebenaran itu muncul jelas, bukan kecelakaan, bukan perampokan, tetapi rencana pembunuhan yang disusun oleh dua orang yang paling ia percaya. Rasa mual memenuhi dirinya, bukan karena fisik tetapi karena kesadaran akan pengkhianatan itu. Namun bersama kemarahan, ingatan tentang siapa dirinya benar-benar kembali. Seorang pria yang membangun segalanya dari nol, kabut amnesia perlahan menghilang, meninggalkan Arga Pradana berhadapan dengan kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Arga Pradana, apakah Bapak baik-baik saja? Wajah Bapak pucat sekali, tanya Naila Safira memperhatikan perubahan pada dirinya. Ia menatap gadis itu, namun kali ini bukan lagi dengan mata kebingungan melainkan dengan ketegasan seseorang yang kembali menguasai hidupnya. Saya ingat semuanya Naila Safira, saya tahu siapa saya dan saya tahu apa yang mereka lakukan pada saya, ucapnya dengan suara kuat. Naila Safira menatapnya dengan campuran kagum dan takut. Apakah Bapak akan pergi sekarang? Karena Bapak tahu Bapak kaya? Tanya gadis itu pelan. Arga Pradana berlutut di hadapannya agar sejajar. Saya akan pergi untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya, tetapi bukan untuk kembali menjadi orang yang dulu. Saya akan memastikan kamu dan Rukayah Lestari tidak pernah lagi hidup susah. Janjinya. Naila Safira mengangguk mempercayainya meskipun hatinya takut kehilangan dirinya. Hari-hari berlalu saat Rukayah Lestari menjalani pemulihan di rumah sakit dan selama itu Arga Pradana menyusun rencana dengan hati-hati. Ia tidak bisa kembali begitu saja, ia harus memastikan mereka tidak bisa menyakitinya lagi. Ia menggunakan telepon umum rumah sakit untuk menghubungi sekutu lamanya, Antonio Wijaya, seorang pengacara yang dulu disingkirkan oleh Dimas Wicaksono. Suara di seberang telepon bergetar saat mendengarnya. Pak, semua orang mengira Bapak sudah meninggal, serunya. Arga Pradana memberikan instruksi dengan tenang, meminta kerahasiaan penuh dan menyiapkan dokumen untuk merebut kembali kendali PT Arunagraha Sentosa. Baginya ini seperti permainan strategi di mana hidupnya adalah raja dan keluarganya adalah sesuatu yang harus ia lindungi dengan segala cara. Ketika Rukayah Lestari keluar dari rumah sakit, Arga Pradana membawa mereka pulang dengan taksi menggunakan sisa uang yang ia miliki. Wanita tua itu menatapnya dengan penuh arti. Bapak sudah tahu siapa Bapak kan? Tanyanya saat mereka membaringkannya di tempat tidur. Ya Bu, dan saya minta maaf karena membawa masalah ke rumah ini, tapi saya akan menyelesaikan semuanya, jawab Arga Pradana. Rukayah Lestari tersenyum lemah. Bapak tidak membawa masalah, Bapak membawa kehidupan ke rumah ini. Malam itu Arga Pradana berpamitan sementara menjelaskan bahwa ia harus menghadapi semuanya sendiri. Naila Safira menangis memeluknya erat dan ia menahan air mata agar tidak runtuh. Saya akan kembali, saya janji, katanya sambil memberikan liontin kecil yang selalu ia simpan. Ia keluar dari rumah itu dalam gelap, kembali menjadi Arga Pradana yang sebenarnya, tetapi dengan hati seorang pria yang pernah hidup di antara sampah. Ia berjalan menuju kota, setiap langkahnya terasa seperti awal dari pertempuran. Ia akan menghadapi Dimas Wicaksono dan Larasati Mahendra, namun yang paling ia takuti adalah bagaimana reaksi putrinya Keisha Anindita. Apakah ia akan mempercayai kebohongan yang selama ini ditanamkan kepadanya? Pikiran itu terus mengganggunya saat ia tiba di tempat sekutunya menjelang fajar. Ia membersihkan diri dan mengenakan pakaian pinjaman yang sedikit kebesaran namun cukup mengembalikan martabatnya. Saat melihat bayangannya di cermin, ia menyadari dirinya telah berubah. Rambutnya lebih memutih, garis wajahnya lebih dalam, namun tatapannya kini memiliki ketegasan dan kemanusiaan yang dulu tidak ada. Ia telah siap. Ia kemudian naik mobil yang telah disiapkan oleh Antonio Wijaya dan menuju rumah mewah di Menteng, Jakarta Pusat, tempat yang dulu ia sebut rumah, namun kini terasa seperti medan perang. Gema masa lalunya tidak lagi sekadar bisikan melainkan seruan keras untuk keadilan. Rumah keluarga Arga Pradana di Menteng, Jakarta Pusat berdiri megah tanpa menyadari badai yang akan terjadi di dalamnya. Arga Pradana memandang bangunan itu dari dalam mobil, memperhatikan tukang kebun yang bekerja seolah tidak ada yang berubah. Menjaga ilusi kesempurnaan, ia menarik napas panjang, menguatkan diri lalu turun dari kendaraan mengabaikan tatapan kaget penjaga keamanan Surya Saputra yang hampir menjatuhkan radionya. Buka gerbangnya sekarang, perintah Arga Pradana.
Dengan suara tegas yang dulu selalu ditakuti dan gerbang itu pun terbuka perlahan seolah mengenali pemilik aslinya, ia melangkah menuju pintu utama merasakan adrenalin mengalir deras saat memasuki rumah. Ia mendengar suara tawa dari ruang tamu Dimas Wicaksono dan Larasati Mahendra sedang bersulang minuman mewah di pagi hari. Pemandangan itu membuat dadanya terasa mual. Para pengkhianat merayakan di atas kejatuhannya. Ia masuk tanpa suara dan seketika ruangan menjadi sunyi. Gelas di tangan Larasati Mahendra. Jatuh pecah di lantai marmer sementara wajah Dimas Wicaksono memucat. Terkejut, tanya Arga Pradana dengan tenang menikmati ketakutan di mata mereka. Arga Pradana, ya Tuhan kamu hidup, kata Larasati Mahendra gugup mencoba berpura-pura lega namun rasa takut tidak bisa disembunyikan. Simpan sandiwara itu, saya ingat semuanya. Potongnya dingin. Dimas Wicaksono mencoba mendekat. Kami mencarimu kemana-mana, katanya panik. Arga Pradana tertawa pahit. Kalian mencariku untuk memastikan saya mati bukan? Suasana berubah tegang. Arga Pradana mengungkap satu persatu pengkhianatan mereka, menghancurkan semua kebohongan yang mereka bangun. Ia mengatakan bahwa pengacaranya Antonio Wijaya sudah membekukan rekening dan polisi sedang dalam perjalanan untuk menyelidiki percobaan pembunuhan dan penipuan perusahaan. Larasati Mahendra mulai menangis. Kali ini benar-benar karena dunia mewahnya runtuh. Sementara Dimas Wicaksono terlihat panik mencari jalan keluar. Seperti tikus terpojok. Namun bagi Arga Pradana ada hal yang lebih penting. Di mana Keisha Anindita? Tanyanya tegas. Dia di kamarnya, jangan libatkan dia, jawab Larasati Mahendra memohon. Arga Pradana langsung naik tangga membuka pintu kamar dan melihat putrinya dengan headphone. Masih tidak menyadari apa yang terjadi, gadis itu melepas headphone dan terdiam. Ayah, bisiknya dengan ragu. Keraguan yang ditanamkan oleh kebohongan terlihat jelas di matanya. Apakah ayah benar pergi dan tidak peduli lagi? Tanya Keisha Anindita pelan. Arga Pradana duduk di tepi tempat tidur menjaga jarak. Ibumu dan Dimas Wicaksono berbohong, tetapi saya tidak datang untuk membenci mereka, saya datang untuk mengatakan yang sebenarnya. Ia menceritakan semuanya tanpa menyakiti hati putrinya, menjelaskan bagaimana ia hilang dan siapa yang menyelamatkannya. Keisha Anindita mendengarkan dengan serius melihat luka di tangan ayahnya dan kejujuran dalam suaranya, dan mereka menolong ayah tanpa meminta apapun. Tanyanya tidak percaya. Mereka memberi saya kehidupan saat saya tidak punya apa-apa. Mereka mengajarkan saya arti keluarga yang sebenarnya, jawab Arga Pradana dengan emosi. Air mata mulai jatuh dari mata gadis itu, lalu ia memeluk ayahnya erat, memecahkan jarak dingin yang telah lama ada dalam pelukan itu. Arga Pradana merasa telah mendapatkan kembali hal yang paling berharga. Mereka kemudian turun bersama tepat saat polisi datang membawa Dimas Wicaksono yang masih berteriak ancaman kosong saat diborgol. Sementara keadilan akhirnya mulai berjalan. Larasati Mahendra tetap duduk di sofa dengan wajah hancur melihat kekasihnya dibawa pergi sementara suami dan putrinya menatapnya penuh kekecewaan. Pergi dari rumah saya sekarang, Larasati Mahendra. Urusan selanjutnya bicara dengan pengacara saya akan memberi bagian yang adil, tetapi saya tidak ingin melihat Anda di sini lagi, kata Arga Pradana dengan dingin. Wanita itu akhirnya pergi tanpa kesombongannya, meninggalkan rumah mewah itu untuk pertama kalinya menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Rumah itu menjadi sunyi, namun kali ini keheningan itu terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. Sore itu juga Arga Pradana mengajak Keisha Anindita ke dapur dan memasak makanan sederhana sendiri, menolak bantuan pembantu karena ia ingin merawat putrinya seperti yang ia pelajari dari Naila Safira. Bolehkah saya bertemu mereka? Tanya Keisha Anindita tiba-tiba memecah suasana. Naila Safira dan Rukaya Lestari. Arga Pradana tersenyum bangga. Tentu saja. Tetapi kamu harus meninggalkan sepatu mahalmu di sini. Kita akan pergi ke tempat di mana orang berjalan di tanah. Perjalanan menuju kampung Ciketing menjadi pengalaman baru bagi Keisha Anindita. Ia menatap keluar jendela dengan campuran rasa penasaran dan keterkejutan saat melihat kehidupan yang jauh berbeda. Ketika mereka tiba di rumah Rukaya Lestari, Naila Safira langsung berlari menuju mobil begitu melihat Arga Pradana dan ia mengangkatnya sambil berputar. Ayah menepati janji, teriaknya gembira. Arga Pradana menurunkannya lalu memperkenalkan mereka.
Naila Safira ini Keisha Anindita putri saya, Keisha Anindita ini Naila Safira anak perempuan saya yang lain. Pertemuan itu awalnya canggung. Keisha Anindita merasa asing dengan pakaiannya sendiri sementara Naila Safira menatapnya dengan rasa ingin tahu yang jujur. Apakah kamu kaya? Tanya Naila Safira langsung. Keisha Anindita tersenyum kikuk. Mungkin, Naila Safira mengangguk. Tidak penting, yang penting kamu menyenangkan atau tidak. Kesederhanaan itu langsung mencairkan suasana. Tak lama kemudian mereka duduk bersama di lantai berbagi cerita tentang dunia mereka yang berbeda namun kini terhubung. Rukayah Lestari mengamati dari kursinya dengan senyum puas sementara Arga Pradana duduk di sampingnya menggenggam tangannya. Terima kasih telah mengembalikan putri saya, bisiknya pelan. Bapak hanya menemukan kembali dirinya sendiri. Arga Pradana, saya hanya membantu sedikit, jawab Rukayah Lestari. Malam itu mereka makan bersama, perpaduan sederhana antara makanan pesan antar dan masakan rumah seperti tempe orek merayakan kebersamaan yang tidak terduga. Meski begitu Arga Pradana tahu perjalanan ke depan tidak mudah. Ia harus membangun kembali PT Arunagraha Sentosa, menghadapi proses hukum dan menyembuhkan luka batin Keisha Anindita. Namun melihat putrinya tertawa bersama Naila Safira memberinya kekuatan. Ia telah membayar harga mahal untuk kebenaran, kehilangan kepercayaan lama tetapi mendapatkan pemahaman baru tentang apa yang benar-benar penting. Integrasi Keisha Anindita ke dunia sederhana itu tidak terjadi dengan mudah. Pertama kali ia mencoba menggunakan kamar mandi luar di rumah Rukayah Lestari, ia keluar pucat hampir menangis membuat Naila Safira tertawa kecil. Arga Pradana harus menjelaskan dengan lembut bahwa kenyamanan bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Di sini air tidak selalu tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak. Di sisi lain ketika Naila Safira mengunjungi rumah mewah di Menteng, Jakarta Pusat, ia merasa kebingungan melihat begitu banyak ruang kosong. Kenapa rumah ini punya begitu banyak kamar tapi hanya dihuni sedikit orang? Tanyanya polos sambil berjalan di lorong panjang yang sunyi. Untuk memiliki ruang, jawab Keisha Anindita. Lalu ia sendiri tersadar betapa anehnya jawaban itu terdengar. Ia sering merasa kesepian di rumah besar itu, merindukan kehangatan dan kebisingan yang selalu ada di lingkungan Naila Safira. Namun kolam renang menjadi tempat di mana mereka benar-benar setara di dalam air. Perbedaan sosial seakan hilang dan mereka hanya dua gadis yang tertawa bermain bersama. Sekolah kemudian menjadi sumber konflik sekaligus pertumbuhan Keisha Anindita yang belajar di sekolah elit mulai membantu Naila Safira mengerjakan tugas. Ia terkejut melihat buku-buku lama dan kualitas pendidikan yang jauh tertinggal sehingga ia mendesak Arga Pradana untuk bertindak. Dia sangat pintar, ayah dia tidak berkembang di sana, kata Keisha Anindita dengan penuh semangat. Arga Pradana merasa bangga lalu memutuskan memberikan beasiswa untuk Naila Safira agar bisa bersekolah di tempat yang lebih baik. Meskipun Rukayah Lestari awalnya menolak karena harga diri, ini bukan belas kasihan, ini keadilan, kata Arga Pradana meyakinkannya. Akhirnya ia setuju dan Naila Safira mulai masuk sekolah swasta. Namun di sana ia menghadapi penolakan dari beberapa siswa kaya. Keisha Anindita langsung berdiri di sampingnya menjadi pelindung yang berani. Kalau kalian mengganggunya kalian berhadapan dengan saya, ucapnya di kantin secara terbuka membuatnya kehilangan beberapa teman elit tetapi mendapatkan sesuatu yang lebih berarti. Sementara itu Arga Pradana berjuang membersihkan PT Arunagraha Sentosa dari kerusakan yang ditinggalkan Dimas Wicaksono. Ia menemukan adanya pencucian uang dan kondisi finansial yang rapuh sehingga harus melakukan pemecatan dan restrukturisasi. Bekerja panjang hingga kelelahan, namun kali ini berbeda. Ia tidak lagi pulang ke rumah kosong melainkan membagi waktunya antara rumah di Menteng, Jakarta Pusat dan rumah Rukayah Lestari serta mematikan ponselnya saat makan bersama keluarga karena ia telah memahami bahwa kesuksesan tidak berarti tanpa kebersamaan. Suatu hari Keisha Anindita datang membawa pakaian bermerek yang sudah tidak ia pakai. Ambil saja supaya kamu terlihat cantik, katanya kepada Naila Safira dengan niat baik namun kurang peka. Naila Safira melihat pakaian itu lalu menatapnya. Terima kasih, tetapi saya tidak perlu berpakaian seperti kamu untuk menjadi cantik dan pakaian ini tidak cocok untuk bermain di tanah, jawabnya jujur membuat Keisha Anindita merasa terluka. Rukayah Lestari lalu berkata dengan lembut bahwa hadiah harus sesuai dengan yang menerima, bukan keinginan pemberi. Sore itu Naila Safira mengajarkan Keisha Anindita membuat boneka dari kain bekas. Awalnya ia merasa jijik tetapi perlahan ia menikmati proses itu dan saat selesai ia menatap hasil buatannya dengan bangga. Saya membuatnya sendiri,
Katanya tersenyum, itulah yang membuatnya berharga, jawab Naila Safira. Momen itu membuka pandangannya tentang nilai usaha hubungan. Mereka semakin kuat ketika Keisha Anindita mengalami patah hati pertama. Seorang anak laki-laki menolaknya dan ia menangis di rumah Rukayah Lestari. Naila Safira yang belum pernah merasakan hal itu tetap mendengarkan lalu berkata sederhana bahwa jika seseorang tidak menghargainya maka orang itu tidak layak. Membuat Keisha Anindita tertawa di tengah tangisnya Arga Pradana menyaksikan semua itu dengan hati penuh melihat dua dunia yang dulu terpisah kini menyatu dalam kehidupan barunya dan akhirnya ia mengundang Rukayah Lestari untuk makan malam di rumahnya, bahkan mengirim mobil khusus untuk menjemputnya. Wanita tua itu datang mengenakan gaun terbaiknya yang sederhana dan bersih lalu duduk di ujung meja dengan wibawa yang bahkan tidak bisa ditandingi wanita sosial manapun. Ia memperlakukan para pelayan dengan penuh hormat membuat Keisha Anindita merasa malu atas sikap masa lalunya dan belajar tanpa perlu kata-kata. Namun kehidupan tidak selalu harmonis. Larasati Mahendra kini tinggal di apartemen kecil dan bekerja sebagai penjual. Sering menelepon Keisha Anindita sambil menangis. Menyalahkan Arga Pradana atas nasibnya membuat gadis itu merasa bersalah karena menikmati kehidupan barunya sementara ibunya menderita. Kamu harus mengunjunginya, saran Naila Safira dengan bijak. Tapi dia jahat pada ayah, jawab Keisha Anindita. Dia tetap ibumu dan semua orang berhak mendapat kesempatan kedua jika mereka benar-benar ingin berubah, kata Naila Safira. Akhirnya Keisha Anindita pergi menemui ibunya dan menemukan Larasati Mahendra dalam keadaan berantakan. Dikelilingi kotak dan kepahitan percakapan mereka penuh emosi. Keisha Anindita dengan tegas mengatakan bahwa ibunya tidak bisa terus menyalahkan orang lain dan harus bertanggung jawab. Kata-kata itu mengguncang Larasati Mahendra menyadarkannya bahwa ia telah kehilangan arah dan menjadi awal perubahan nyata baginya. Didorong rasa malu dan keinginan mendapatkan kembali rasa hormat putrinya. Kisah itu berlanjut dengan pesta ulang tahun bersama Naila Safira yang berusia 9 tahun dan Keisha Anindita 16 tahun. Arga Pradana mengadakan pesta di taman rumahnya di Menteng, Jakarta Pusat dengan makanan rumahan dari Rukayah Lestari dan permainan tradisional. Melihat anak-anak dari dunia berbeda bermain bersama menjadi bukti bahwa batas sosial telah runtuh, bukan untuk menghancurkan tetapi untuk menyatu menjadi sesuatu yang lebih kuat. Sementara itu kehidupan Larasati Mahendra semakin terpuruk. Ia kehilangan pekerjaan karena sikapnya dan terlilit utang hingga terancam diusir. Harga dirinya menahan dirinya meminta bantuan Arga Pradana, namun rasa putus asa akhirnya mendorongnya. Suatu sore hujan ia datang ke rumah Rukayah Lestari dalam keadaan basah dan gemetar. Naila Safira yang membuka pintu tidak melihatnya dengan kebencian melainkan iba, silakan masuk Bu Larasati Mahendra. Katanya pelan wanita itu masuk melihat rumah sederhana itu dengan campuran malu dan pasrah. Rukayah Lestari bangkit dari dapur. Untuk apa kamu datang? Tanyanya tegas. Saya tidak punya tempat lagi. Keisha Anindita bilang kalian tidak menolak siapapun, jawabnya sambil menangis. Tak lama kemudian Arga Pradana datang dan melihat mantan istrinya duduk di mejanya meminum kopi dari tangan orang yang dulu ia hina. Suasana menjadi tegang. Saya tidak akan memberimu uang, kamu sudah menghabiskan semuanya untuk penampilan, kata Arga Pradana dingin. Saya tidak butuh uang, saya butuh tempat tinggal dan pekerjaan, jawab Larasati Mahendra dengan suara lemah. Rukayah Lestari kemudian berkata tegas bahwa ia boleh tinggal tetapi harus bekerja karena di sana tidak ada yang hidup gratis bahkan bagi seseorang yang pernah hidup mewah. Demikianlah awal perjalanan penderitaan sekaligus penebusan bagi Larasati Mahendra. Ia diberi tugas paling berat membersihkan kandang ayam, mencuci pakaian dengan tangan dan mengepel lantai. Awalnya ia terus mengeluh, tangannya yang dulu terawat kini penuh luka dan tubuhnya terasa sakit, namun perlahan ia mulai memahami arti kerja keras dan kerendahan hati. Namun Rukayah Lestari tidak pernah memberi kelonggaran. Jika Larasati Mahendra tidak bekerja maka ia tidak makan. Naila Safira dengan caranya sendiri mencoba menyemangatinya, mengajarinya bekerja lebih cepat hingga perlahan peran sosial mereka terbalik. Ada malam ketika Larasati Mahendra hampir menyerah ingin kabur dan mencuri sesuatu tetapi bayangan kekecewaan di mata Keisha Anindita menghentikannya. Setiap akhir pekan putrinya datang mengunjunginya dan yang mengejutkan, Larasati Mahendra gadis itu justru lebih bangga melihat ibunya bekerja keras daripada saat hidup mewah dahulu. Ibu berjuang itu hal yang berani,
Kata Keisha Anindita sambil memeluknya. Pelukan itu menjadi kekuatan baru bagi Larasati Mahendra. Sedikit demi sedikit kerja keras mulai mengubah dirinya. Ia tidak lagi peduli pada penampilan tetapi mulai peduli pada hal sederhana seperti tanaman dan rumah. Ia bahkan menemukan bakat dalam mengatur keuangan, membantu Rukayah Lestari mengelola pengeluaran dan hasil kebun. Kita bisa menjual selai di pasar kota, harganya lebih tinggi. Usulnya dan usaha kecil itu berjalan cukup baik. Untuk pertama kalinya Larasati Mahendra merasakan kebanggaan dari hasil kerja sendiri. Arga Pradana yang awalnya meragukan perubahan itu mulai melihat bahwa wanita lama telah berubah menjadi pribadi yang lebih tulus. Suatu hari ia melihat Larasati Mahendra mengajari Naila Safira tata cara makan dengan lembut, sebagai pertukaran pelajaran hidup. Kamu mengajariku menjadi kuat dan aku mengajarimu menjadi anggun, ujarnya dengan hangat. Ujian terbesar datang ketika Dimas Wicaksono yang telah bebas mencoba mengajaknya kembali ke jalan lama dengan rencana penipuan. Arga Pradana diam-diam mengikuti dan menyaksikan sendiri bagaimana Larasati Mahendra menolaknya dengan tegak. Aku bukan orang itu lagi, aku mungkin miskin tetapi aku bisa tidur dengan tenang, kata Larasati Mahendra sebelum pergi. Arga Pradana merasa bersalah karena meragukannya dan menawarkan pekerjaan di PT Aruna Graha Sentosa, namun Larasati Mahendra menolak karena ingin berdiri sendiri. Ia kemudian memulai usaha kecil sebagai penyelenggara acara sederhana di lingkungan sekitar. Memanfaatkan pengalaman lamanya, perlahan masyarakat mulai menerima dan menghargainya, bahkan meminta bantuannya dalam berbagai acara. Ia menemukan bahwa penghargaan tulus jauh lebih berarti daripada pujian palsu dari masa lalu. Setahun kemudian ia mampu menyewa apartemen kecil dekat rumah Rukayah Lestari. Perpisahan mereka penuh emosi. Ia memeluk wanita tua itu dengan penuh rasa syukur. Kamu akan selalu punya tempat di rumahku, jawab Rukayah Lestari. Naila Safira memberinya gambar bertuliskan wanita kuat, sementara Arga Pradana akhirnya bisa memaafkan sepenuhnya melihat perubahan mantan istrinya. Kebencian yang dulu ada kini berubah menjadi rasa hormat dan hubungan yang lebih baik. Demi Keisha Anindita, Larasati Mahendra telah jatuh dari puncak kehidupannya, namun justru ketika menyentuh dasar ia menemukan fondasi untuk membangun kehidupan yang nyata. Penebusannya bukanlah keajaiban melainkan proses panjang yang dibangun setiap hari dengan kerendahan hati dan keberanian. Waktu berlalu cepat. Rumah Rukayah Lestari mengalami banyak perubahan, kini memiliki atap baru, lantai yang kokoh dan kamar tambahan yang dibangun oleh Arga Pradana, namun jiwa rumah itu tetap sama hangat dan sederhana. Naila Safira kini tumbuh menjadi mahasiswi kedokteran yang bersemangat mengejar mimpinya menyembuhkan orang lain dengan tekad yang sama seperti saat kecil. Sementara Keisha Anindita telah lulus arsitektur dan bekerja bersama Arga Pradana di PT Aruna Graha Sentosa merancang hunian layak bagi masyarakat. Perusahaan itu tidak lagi hanya mengejar keuntungan tetapi juga membawa dampak sosial. Kedua gadis itu menjadi saudara sejati yang tak terpisahkan, berbagi segalanya. Arga Pradana yang kini berambut putih memandang mereka dengan kebanggaan mendalam. Namun waktu mulai menuntut. Harga Rukayah Lestari perlahan melemah, langkahnya pelan, napasnya berat dan tangannya gemetar. Naila Safira memahami kondisi itu dengan ilmu medisnya bahwa usia tua tidak bisa dilawan. Rumah itu berubah menjadi tempat penuh kasih di mana semua bergantian merawatnya. Larasati Mahendra membacakan cerita Keisha Anindita, menunjukkan rancangannya, dan Arga Pradana duduk diam menggenggam tangannya penuh rasa syukur. Rukayah Lestari menghadapi akhir hidupnya dengan tenang. Jangan menangis ketika aku pergi, aku sudah hidup bahagia dikelilingi orang yang mencintaiku, katanya suatu malam. Naila Safira menahan tangis memohon agar ia tetap bertahan hingga hari kelulusannya. Rukayah Lestari mengusap wajahnya lembut dan berjanji akan melihatnya dari tempat terbaik. Hari kelulusan tiba dan di luar dugaan ia hadir dengan bantuan Arga Pradana. Ketika Naila Safira menerima gelarnya, ia melihat neneknya tersenyum bangga. Momen itu menjadi puncak kebahagiaan hidup Rukayah Lestari. Beberapa minggu kemudian ia mengumpulkan semua untuk makan malam terakhir. Mereka tertawa mengenang masa lalu dari kejadian lucu hingga perjuangan berat. Malam itu terasa seperti perpisahan yang indah, penuh cinta. Rukayah Lestari menatap mereka satu persatu.
menyimpan wajah-wajah itu dalam ingatannya dengan penuh kedamaian. Malam itu Rukayah Lestari meninggal dalam tidurnya dengan senyum damai di wajahnya. Naila Safira yang menemukannya meskipun hatinya hancur merasakan ketenangan karena neneknya pergi tanpa penderitaan. Pemakaman dipenuhi banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Semua datang mengucapkan selamat tinggal kepada wanita yang telah menyatukan dua dunia tanpa ada lagi perbedaan kelas. Dalam kesedihan, Arga Pradana memastikan makamnya menjadi yang paling indah, selalu dipenuhi bunga segar dari kebun yang ia cintai. Dalam pidatonya ia berkata bahwa Rukayah Lestari bukan hanya menyelamatkan hidupnya tetapi juga jiwanya. Larasati Mahendra juga mengucapkan terima kasih karena telah diajarkan arti martabat dalam bekerja. Namun yang menutup upacara adalah Naila Safira yang dengan air mata mengatakan bahwa neneknya meninggalkan warisan cinta yang tidak pernah habis. Duka itu berjalan perlahan namun keluarga tetap bersatu seperti yang telah diajarkan. Rumah itu terasa kosong, tetapi kehadiran Rukayah Lestari masih hidup dalam setiap sudut, dalam aroma kopi, dalam tanaman, dan dalam ikatan keluarga. Mereka memutuskan tidak menjual rumah itu, melainkan mengubahnya menjadi klinik gratis yang dikelola oleh Naila Safira untuk membantu masyarakat. Kehidupan terus berjalan. Naila Safira bertemu Raka Mahendra, seorang dokter muda yang memiliki semangat yang sama. Mereka jatuh cinta di antara tugas rumah sakit dan kegiatan sosial, hingga suatu hari Raka Mahendra melamarnya di halaman rumah di bawah pohon jeruk dan ia menerima dengan bahagia mengetahui bahwa neneknya pasti merestui. Arga Pradana melihat putrinya bahagia, merasa hidupnya telah lengkap. Ia membayangkan Rukayah Lestari tersenyum dari kejauhan. Siklus kehidupan terus berputar membawa kehilangan sekaligus harapan baru. Pernikahan Naila Safira dan Raka Mahendra menjadi perayaan yang penuh kehangatan, bukan karena kemewahan tetapi karena kebahagiaan yang tulus di taman rumah yang kini menjadi klinik. Lampu-lampu tergantung di pepohonan dan orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul menjadi satu. Arga Pradana mengantar Naila Safira ke altar dengan mata berkaca-kaca. "Kamu sangat cantik, Nak," katanya lirih. "Terima kasih, Ayah," jawabnya. Kata itu menjadi hadiah terbesar bagi hatinya. Larasati Mahendra dan Keisha Anindita duduk di barisan depan menangis haru. Upacara berlangsung sederhana dengan janji untuk saling mencintai dan melayani sesama saat pesta. Arga Pradana mengangkat gelas dan berkata bahwa dahulu ia datang dalam keadaan hancur tetapi diselamatkan oleh seorang gadis kecil dan neneknya, dan kini ia melihat gadis itu menjadi wanita yang luar biasa. Tepuk tangan memenuhi malam dan Naila Safira berlari memeluknya. Momen itu menjadi kebahagiaan yang tak terlupakan. Tidak lama setelah itu Naila Safira mengumumkan bahwa ia hamil. Kabar itu membawa kebahagiaan besar bagi semua, terutama Arga Pradana yang dengan bercanda mengatakan bahwa ia akan memanjakan cucunya sepenuh hati. Larasati Mahendra kini dengan sabar merajut pakaian bayi, keterampilan yang ia pelajari selama masa sulitnya. Sementara keluarga itu bersiap menyambut generasi baru dengan penuh harapan. Ketika bayi itu lahir, seorang bayi perempuan sehat dan kuat, mereka menamainya Sinta Aminah sebagai penghormatan kepada Rukayah Lestari saat pertama kali menggendongnya. Arga Pradana merasakan makna kehidupan yang utuh. Ia berbisik menceritakan kisah hidupnya, bagaimana ia pernah jatuh dan diselamatkan oleh cinta. Bayi itu menatapnya seolah memahami segalanya. Klinik-klinik Aminah Makmur yang dipimpin oleh Naila Safira dan Raka Mahendra berkembang menjadi pusat harapan bagi masyarakat. Keisha Anindita merancang pengembangannya, sementara Larasati Mahendra mengelola acara penggalangan dana. Semua berkontribusi menjaga warisan kebaikan tetap hidup. Arga Pradana menghabiskan waktunya di sana bercerita kepada anak-anak, menjadi sosok kakek yang dicintai. Bertahun-tahun kemudian ia berjalan bersama Sinta Aminah yang telah berusia 5 tahun ke tempat masa lalunya yang kini berubah menjadi taman hijau. "Di sini kakek?" tanya gadis kecil itu. "Ya, disinilah hidup kakek berakhir dan dimulai kembali," jawabnya lembut. Mereka duduk bersama memandang matahari terbenam dan Arga Pradana merenungkan hidupnya tanpa kebencian. Bahkan kepada Dimas Wicaksono yang telah meninggal sendirian ia merasa damai karena hidup telah menempatkan setiap orang pada jalannya. Keluarga itu berkumpul setiap minggu di rumah klinik. Meja selalu penuh dengan tawa dan kehangatan keluarga. Mereka mungkin tidak sempurna tetapi kuat karena disatukan oleh cinta. Mereka telah belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah uang melainkan orang-orang yang tetap berada di sampingmu. Di dinding klinik terpajang foto Rukayah Lestari dengan senyum hangat. Di bawahnya tertulis bahwa penyembuhan bukan hanya dengan ilmu tetapi juga dengan cinta. Arga Pradana menatap foto itu dengan senyum puas. Ia telah menepati janjinya menjaga keluarganya dan meninggalkan warisan cinta yang abadi. Naila Safira mendekatinya, memeluknya lembut, dan bertanya apa yang ia pikirkan. "Saya adalah pria paling kaya di dunia," jawabnya dengan tenang. Saat matahari tenggelam dan bintang mulai muncul, ia tahu kisahnya bukan sekadar cerita tetapi pelajaran tentang kemanusiaan, bahwa warisan sejati bukanlah harta melainkan cinta yang diwujudkan dalam tindakan.